Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanila Trisnawati, izin untuk mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup ekonomi dan tokoh pemikiran ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro mempelajari tentang hal melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu ataupun perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Pemikiran ekonomi modern itu mulai hadir karena gagasan Adam Smith yang dilahirkan melalui buku Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations atau yang disingkat dengan The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, pada tahun 1776 disebut sebagai awal kemunculan ilmu ekonomi. Walaupun pemikir yang lain lebih dulu juga berkontribusi yang tidak sedikit, namun ide gagasan Adam Smith ini merupakan kompetisi antara pemikir yang lain dengan berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Selanjutnya ada pemikiran John Stuart Mill pada awal hingga pertengahan abad 19 yang berfokus pada wealth yang didefinisikan secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar objek atau yang sekarang disebut dengan price. Buku The Wealth of Nations tersebut menjelaskan titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern pada tahun 1776. Kemudian Adam Smith menyatakan bahwa seperti sebuah alam semesta yang berjalan secara teratur, begitu juga dengan sistem ekonomi yang mampu memulihkan dirinya sendiri atau yang bisa disebut dengan self adjustment. Kemampuan mekanisme pasar semakin menguasai ketika seorang ekonomi Prancis, Jean-Baptiste Tissot pada tahun 1767 hingga 1832 kemudian mengeluarkan sebuah buku dengan judul A Treatise on Political Economy yang kemudian Smith melontarkan pendapatnya yang sekarang dikenal sebagai hukum Say atau Say Law atau yang dikenal dengan supply creates its own demand. Kemudian sebuah kaum klasik juga berpendapat bahwa dalam perekonomian akan timbul masalah kekurangan permintaan agregat. Sebuah barang yang dihasilkan oleh perekonomian pasti akan dibeli masyarakat. Hal ini karena masyarakat pasti akan membutuhkan barang ekonomi tersebut. Nah, contohnya saja saat ini jika musim penghujan. Nah, maka manusia akan membutuhkan pakaian seperti jas hujan. Selanjutnya, substansi hukum Say, yakni memperkuat suatu keyakinan pasar bahwa pasar mampu menjadi suatu alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran atau exchange economics. Keyakinan terhadap kemampuan mekanisme pasar dikatakan mencapai puncaknya ketika Leon Walras pada tahun 1834 hingga 1910 berhasil menyusun model economics keseimbangan suatu pasar simultan yang menjadi dasar analisis model keseimbangan umum atau general equilibrium model.